Gimana Pak, setelah ini dipijet di titik bahu sama otot trapezius, gimana tangannya? Bisa nggak langsung diangkat? Coba, ada perubahan nggak? Bisa ya, tinggi ya? Ya. Tadi sebelum dipijet ini, di bagian sini, sampai di mana tadi tangannya? Cuma segitu aja ya? Sekarang gimana setelah ini dipijet di titik bahu? Tinggi ya? Ya. Oke. Cara pijat tangan susah diangkat, entah karena frozen shoulder, bahu kaku, dan keluhan lain pada bahu. Solusinya silakan ikuti pijat tangan susah diangkat sesuai video ini. Pertama-tama kita mengoleskan hand body, minyak zaitun ataupun sejenisnya pada titik tersebut agar pijatannya lancar, tidak lecet ataupun tidak memar. Kemudian kita tekan pada titik tersebut, yaitu titik refleksi bahu di kaki kiri dengan tekanan yang stabil dan dipijat minimal 2-3 menit. Tetapi pada video ini saya pijat 15-20 menit di titik tersebut dan tangannya langsung bisa diangkat. Kita juga bisa memijat titik tersebut menggunakan ujung jari telunjuk yang ditekuk, kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Kemudian kita juga bisa menggunakan jari jempol tangan yang ditekuk, kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Ingat, masing-masing titik dipijat 2-3 menit, terutama pada titik kunci, titik poin pentingnya seperti bahu. Ini dipijat lebih lama lebih bagus supaya hasilnya langsung terasa. Contohnya pada saat ini saya memijat 15-20 menit, tangan langsung bisa diangkat seperti itu. Kemudian kita memijat di titik refleksi otot trapezius untuk leher dan pundak. Kita bisa menggunakan ujung jempol tangan yang ditekuk, kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut. Ingat, kalau bahu atau frozen shoulder di sebelah kiri, pijat saja di kaki sebelah kiri ya. Demikian sebaliknya, jika kiri kanan, pijat kiri kanan. Kita juga bisa menggunakan ujung jari jempol tangan, daging bagian dalam ini ya, kita tekan dengan tekanan yang stabil dan dipijat dengan lembut minimal 2-3 menit, lebih lama lebih bagus dan disesuaikan dengan kondisi dan waktu yang ada agar tidak sampai kelamaan seperti itu. Oke, kita coba hasilnya ya. Gimana Pak, setelah ini dipijat di titik bahu sama otot trapezius, gimana tangannya? Bisa nggak langsung diangkat? Coba, ada perubahan nggak? Bisa ya, tinggi ya? Ya. Tadi sebelum dipijat ini, di bagian sini, sampai di mana tadi tangannya? Cuma segitu aja ya? Sekarang gimana setelah ini dipijat di titik bahu? Tinggi ya? Ya. Oke. Sekarang kita memijat di bagian bahu, pundak, atau lengan bagian tangan ya. Sekarang kita memijat daerah pundak atau bahu ya. Kita mengoleskan terlebih dahulu hand body, bisa minyak zaitun dan sejenisnya salah satu diantaranya. Kemudian kita pijat mulai dari bawah arah samping belikat ini, kita dorong ke atas pundak ini ya. Kita lemaskan otot trapeziusnya di atas. Ini kita pijat tujuannya agar otot-otot di bagian pundak, otot trapezius tersebut benar-benar lemas sehingga aliran darah lancar di bagian daerah tersebut. Kita pijat minimal 5-10 menit di daerah tersebut. Kemudian kita pijat ke bagian lengan dan kita ulangi pemijatan ini ya sampai benar-benar otot di bagian pundak, bahu atau otot trapezius tersebut benar-benar lemas seperti itu. Nah, kemudian setelah memijat dari bawah sampai ke bagian pundak, kita tarik ke samping ya. Kita menggunakan 2 jempol jari tangan di bagian pundak tersebut. Kita tekan dengan tekanan yang stabil dan kita pijat dengan lembut, kita dorong arah lengan seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu agar tidak kelamaan, saya percepat videonya ya.
Setelah melemaskan otot-otot di bagian daerah pundak tersebut atau bahu, kita memijat dari bawah pinggang ini ya, di samping tulang belakang ini, kiri kanan, kita dorong dari bawah ke atas, terus kita lemaskan otot di bagian pundak tersebut. Kita ulangi hingga beberapa kali ya, dan saya akan percepat saja dulu. Kalau sekiranya udah benar-benar lemas, kemudian kita memijat di daerah pundak tersebut mulai dari belikat bagian bawah, dan kita pijat di bagian pundak menggunakan 2 jari jempol tangan. Kita tekan dengan tekan yang stabil dan kita pijat dan kita arahkan ke daerah lengan atau bahu seperti itu. Kita ulangi lagi beberapa kali. Intinya biar otot trapezius di bagian pundak tersebut, di bagian bahu tersebut, punggung tersebut benar-benar lemas seperti itu. Setelah memijat daerah pundak tersebut, kita gosok-gosok seperti ini ya, supaya otot-otot yang sudah kita pijat tadi jadi netral kembali. Dan sekarang kita memijat di daerah lengan. Untuk cara pemijatannya ikuti persis sesuai video ya. Kita pijat dari atas ke bawah seperti ini. Kita melemaskan otot-otot di bagian lengan tersebut sehingga otot-ototnya tidak tegang, aliran darahnya juga lancar seperti itu ya. Coba sih hadap sana Pak. Kemudian kita melemaskan otot di bagian lengan ini ya. Biasanya ototnya agak keras di sini, kita lemaskan supaya ototnya benar-benar lemas, tidak tegang seperti itu. Kemudian otot di bagian lengan bagian dalam ini kita tekan dengan tekanan yang stabil, jangan terlalu kuat, dan kita tarik ke samping. Biasanya orang yang mengalami frozen shoulder atau mengalami gangguan pada bahu, otot di bagian sini tegang dan sakit ketika dipijat. Jadi kita memijat di bagian otot tersebut dengan tekanan yang stabil dan ditarik ke samping, dan kita pijat dari atas ke bawah untuk pelemasannya. Kemudian kita ulangi lagi pemijatannya, kita melemaskan otot di bagian lengan bagian atas, dan kita lemaskan juga otot di bagian lengan bagian bawah. Kita pijat mulai dari lengan atas sampai ke lengan bawah. Kemudian kita tarik ke arah jari-jari tangan ya. Kemudian kita ulangi pemijatan ya, dari lengan atas sampai ke lengan bagian bawah. Terutama kita melemaskan otot-otot di bagian lengan bawah, terutama otot agak ke atas ini ya. Biasanya ketika menekan otot tersebut, ujung-ujung jari bergerak seperti itu. Jadi kita lemaskan otot di bagian situ agar tidak kaku. Ini ya, tengahnya bergerak, ujung jari-jari tangannya bergerak seperti itu. Dan biasanya ini sakit, dan dipijat jangan terlalu kuat, yang penting tekanannya seadanya dan mengena, dan dipijat dengan lembut seperti itu. Ini ya, bapaknya memang kesakitan, dan ini kita pijat sampai rasa sakitnya hilang. Kita pijat dengan santai ya, jangan terlalu kuat agar tidak terlalu sakit. Intinya kita melemaskan otot di bagian lengan bawah tersebut, terutama di bagian punggung, agar benar-benar lemas, dan kita pijat di punggung tangan sampai ke jari-jari tangan, dan kita tarik seperti ini. Kemudian kita gosok-gosok di telapak tangan ini dengan tujuan agar otot di bagian tangan benar-benar lemas dan merangsang simpul-simpul saraf dan aliran darah di telapak tangan, di jari tangan lancar. Kemudian metode yang paling saya andalkan ketika mengatasi orang yang mengalami keluhan pada bahu ataupun frozen shoulder dan gangguan lainnya, dengan cara meletakkan tangan pasien ke belakang dan memijat dari
lengan atas sampai ke bawah seperti itu. Pastikan teman-teman sudah mengoleskan hand body, minyak zaitun ataupun sejenisnya, salah satu di antaranya pada daerah-daerah yang akan dipijat untuk menghindari kelecetan agar tidak memar dan pijatan kita juga lancar. Kita meletakkan jari-jari tepat di depan ini, di sela-sela ini ya, bagian lengan atas ini. Kemudian kita pijat dengan lembut dari atas ke bawah. Kemudian kita tarik dari atas ke bawah sampai di lengan bawah, terutama bagian punggungnya. Tujuannya agar benar-benar otot di bagian lengan atas, bagian depan, begitu juga bagian bawah benar-benar lemas dan tidak kaku lagi seperti itu. Kemudian setelah itu kita melemaskan kembali otot-otot di bagian lengan atas dari atas sampai ke bawah ini ya, seperti itu. Dengan cara kita pijit kembali, kita gosok-gosok seperti ini. Dan kita tarik ke arah jari-jari tangan seperti itu. Kemudian yang terakhir kita memijat di bagian ketek atau ketiak. Ini saya ambil di bagian ketek untuk membuat tangannya kesetrum. Tujuannya untuk merangsang simpul-simpul saraf serta melancarkan peredaran darah seperti itu. Oke. Ngomong nanti kalau kesetrum ya. Setrum tangannya. Iya. Tapi ketika dipegang sakit toh, tapi dilepas nggak sakit lagi kan? Sekali lagi ya. Nah, sini ini titik. Kesetrum. Tapi sudah nggak sakit lagi. Sudah nggak sakit lagi toh. Kemudian kita remas-remas tangan tersebut, kita gosok-gosok seperti ini. Lalu kita tekan-tekan seperti ini ya, sebagai pendinginnya, agar otot-otot yang kita pijat tadi menjadi netral kembali seperti itu. Ini dilakukan kurang lebih minimal 1 menit, tidak jadi masalah seperti itu. Kita tekan-tekan terutama pada lengan atas tersebut ya, sampai ke bagian pundak tadi, dan kita remas-remas kurang lebih seperti ini. Akhirnya selesai juga ya kita memijat pasien yang mengalami gangguan pada bahu, terutama frozen shoulder. Sekarang kita lihat hasil akhirnya. Ya Pak, ke belakang. Bisa nggak? Biasanya nggak bisa begitu ya? Nggak bisa kan? Coba pegang kepalanya di belakang, di samping, coba ke tangan kanan. Nah ini bisa ya? Bisa ya? Biasanya nggak bisa Pak ya? Begitu. Setelah sakit nggak bisa. Nggak bisa. Sekarang bisa ya? Sekarang bisa. Udah enteng ya? Bapak duduk. Coba angkat tangannya Pak, angkat tangannya. Bisa ya? Biasanya nggak bisa begitu kan? Tadi kan susah tadi kan, dari awal tadi susah kan, cuma tadi sampai segini aja. Segitu aja tadi tuh. Sekarang udah bisa diangkat, coba. Nah, oke. Sembuh yo, sembuh ya. Amin.